Henshin! Kembali lagi membahas Zeds ya setelah dibantai sama Mais pasca preskon. Gak pakai lama guys. Dimana tinggal 3 episode lagi serial ini bakalan tamat. Jadi langsung aja. Ini dia kita bahas Kamen Rider Zeds episode ke-47. Melanjutkan lagi bagian pertarungan Nox ya yang baru saja berubah kembali menjadi Kamen Rider melawan Phantom Gore Nightmare. Thank you buat yang udah pada nambahin juga di pembahasan sebelumnya ya soal Nox Driver yang tidak aktif tapi kemarin sudah berhasil aktif kembali dan dapat digunakan oleh Nox tidak terbatas karena andil recovery Capsem aja. Jadi ada detail juga tuh sebelum Henshin di mana Nox itu memasukkan Phantom Capsem ke si Nox Drivernya. Barulah drivernya itu baru pulih sepenuhnya. Hampir lupa ya sama Capsem ini ya. Capsem yang muncul karena usaha dan juga pengorbanan dari The Lady yang mau nyelamatin Nemu waktu itu, zaman-zaman debutnya X-Dream tuh ya. Karena pasca mendapatkan Capsem ini, The Lady kan jadi dihantui sama halusinasi mulu kan ya sama Phantom dan juga sampai hilang kewarasan. Dimana Capsem ini juga langsung hilang ketika dipakaikan ke Nox Driver. Secara teori dan dari tangkapan Baku juga, yang mampu mengalahkan ilusi hanya kegelapan ya memang benar ya. Tapi ternyata Nox itu tetap kewalahan melawan Phantom Gore Nightmare di fight ini sehingga dia itu membuat keputusan untuk mengorbankan diri membawa dirinya bersama si Phantom ke dalam jurang kegelapan. Efeknya apa? Nox di dunia nyata yang nggak bisa terbangun sama sekali. Mirip sama kondisi dia di awal-awal cerita Zetsu. Kalau di awal-awal apa sih? Oh itu dihantui sama nightmare-nya itu guys ya si Shadow ya. Dimana Baku itu berhasil nemuin Nox yang asli di dunia nyata yang sudah dalam kondisi seperti ini. Terus dibawa dan tidur di kasur kamarnya si Baku. Ini agak sedikit aneh nih. Baku tahu dari mana nih sampai bisa nemuin Nox? Dari Nemu. Nemu tahu dari mana? Hasil sedikit nguping pembicaraan Fujimi dan juga Nasuka di dunia ilusi. Dimana Fujimi bilang Odaka dan monster itu hilang ditelan kegelapan. Kok bisa gitu Fujimi bisa tahu sampai sedetail itu, sampai sejauh itu, bisa sampai tahu sampai ke eksekusi pertarungannya dan juga pengorbanan Nox ini. Oke gitu. Fujimi dan juga Nox kan sebelumnya bisa dibilang ya membuat taruhan lagi ya soal keberadaan Nightmare yang beneran ada apa enggak. Terus si Phantom muncul ketahuan kan sama si Nox ya, dimana si Phantom itu nyamar sebagai seorang petugas polisi. Tapi ya udah sebatas itu aja ya. Soalnya kan si Nox langsung ngajak gelut si Phantom ini. Jadi Fujimi yang dunia ilusi ini hitungannya kan kayak baru ngelihat Nightmare pertama kali juga ya itu gitu ya. Tapi kenapa bisa tahu sampai sejauh itu juga? Ini juga nyambung ya sama karakter Nox pasca berhasil menghancurkan pusat teknologi dari kode. Jadi seperti nggak punya tujuan lagi dan kemauan untuk hidup ya. Makanya ketika dia bertarung lagi seperti ini, ya udah dia itu mengambil konklusi siap mati nih ketika bertarung ya. Jadi bukan bertarung, mengalahkan musuh dan kembali hidup-hidup. Maka dari itu, misi Baku sekarang adalah mengembalikan Nox dari kegelapan ini. Come back to reality. Tajuk misinya yang dalam bahasa Inggris ini dikatakan sama Baku versi dunia nyata. Nemunya mungkin nahan ketawa ya pas proses syutingnya. Pas Shiryu Taruimai ngomong kayak gini ya. Kalian ingat salah satu pintu yang ada di Zetsu Room yang ditutup sama rantai dan juga lukisan oleh Baku ya pas lagi panas tuh konfliknya sama kode. Nah sekarang pintunya sudah dibuka. Kali ini Nemu dan Baku bersiap untuk menyelamatkan Nox ya. Nemu ya siap-siap tidur lagi, masuk ke dunia ilusi lagi. Kalau Baku nggak perlu repot-repot tidur. Dimana dia dengan kekuatan ekstrim bisa dengan mudah keluar masuk dunia mimpi tanpa tidur. Pas Baku lagi masuk ke dunia mimpi, ternyata Nemu belum tidur sepenuhnya guys. Dimana dia itu masih terbangun dan memperhatikan Baku dengan wajah khawatir. Nah nanti dijelaskan lebih nih soal ini ya. Setelah masuk ke dunia mimpi, ya Baku di sini masih memperlakukan dirinya sebagai pelaku kriminal yang menculik Nemu. Dimana dia seperti kayak memberikan surat ancaman ke pihak kepolisian. Tepatnya ke Nasuka dan juga ke Fujimi. Dimana mereka berdua harus datang nih, cukup berdua aja ke lokasi tempat Nemu itu diculik dalam tanda kutip ya. Pas nyampe di lokasi, Nasuka dan juga Fujimi bertemu dengan Minami. Minami di dunia ilusi ini masih berperan sebagai manajer dari Nemu ya. Dimana Minami juga dapat surat yang isinya ya kurang lebih sama lah dari Baku seperti si Nasuka dan juga Fujimi tadi. Udah tau lah ini tuh arahnya kemana ya. Dimana Baku seperti kayak mengundang orang-orang terdekat atau circle-nya dulu nih. Memasuki bangunan, mereka itu langsung masuk ke Zetsu Room dan juga bertemu dengan Baku dan juga Nemu. Nemu ngejelasin ya kalau Baku ini bukan orang jahat, bla 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 ya. Dan dengan bantuan X-Dream Rise Capsem yang digunakan ke 3 orang ini, Nemu pun langsung mengembalikan ingatannya perihal mereka dan juga sosok dari Fujimi
Minami dan juga Nasuka akhirnya kembali lagi. Sosok mereka yang muncul lagi di dunia nyata dan juga sedang tertidur. Sementara mereka yang ada di dunia mimpi langsung mengingat kembali semuanya. Dan outfitnya juga langsung berubah lagi guys ya, sebagai tanda gitu guys. Sepertinya ya, setelah proses ini selain ingatan mereka yang kembali, tapi ingatan mereka dengan peran sebelumnya juga masih ada ya. Seperti kayak Fujimi yang nanyain gitu, kenapa Nasuka yang jadi kepala kepolisiannya ya. Setelah ingatan pada kembali, mereka itu rapat kecil-kecilan lah, ngobrolin apa yang terjadi di situasi saat ini. Tepatnya apa yang terjadi pada Odaka akan Nox. Mendengar penjelasan dari Baku ya mengenai Nox ini langsung sinkron lah dengan obrolan Fujimi saat Nox itu baru kembali dan diingat sama Nemu ya. Di sini Fujimi jadi tahu kalau masih ada rasa keadilan dari dirinya si Odaka ini. Ya, jadinya orang-orang yang ada di sini jadi ngebahas si Odaka, Akashi Nox ya. Tapi anak kok kayak nggak yakin-yakin amat gitu ya sama beberapa poin pembicaraannya di sini. Nemu meyakini masih ada sebuah mimpi yang ingin diwujudkan oleh Nox. Tapi karena sisi gelap dari kode dan dihianati juga ya, si Odaka ini tuh jadi kehilangan mimpinya nih. Nah, apa kalian masih yakin nih masih ada sesuatu lagi dari Nox setelah semua ini tuh berakhir guys? Ya nggak usah terlalu maksa dieksplor lah, kelihatan banget bagian ini tuh kayak terlalu maksa juga ya. Jadi mentok-mentok juga paling ya si Nox ini balik lagi ke kepolisian dan kerja bareng Fujimi lagi guys. Ini seakan-akan mimpi Nox tuh begitu besar gitu ya. Dimana karakter dia ya sejauh ini ya seperti itu ya. Nah, ketika pusat teknologi kode berhasil dihancurkan, seharusnya guys ya, di fase itu harusnya jadi fase dimana Odaka ini tuh bisa memikirkan mimpi dia kembali. Kalau memang ada mimpi yang sebesar itu yang masih dipikirkan sama dia ya. Jadi terlepas dari dosa yang dia buat, orang-orang di sekelilingnya juga udah berusaha merangkul dia loh. Tapi dia ngapain? Tetap edgy dong, biar terlihat tetap keren guys. Ya silakan ditumpahkan lah ya unek-uneknya perihal Nox kalau kalian itu memang masih ada. Ana sejauh ini sih udah ngebahas cukup banyak ya. Jadi circle ini masih pedulilah sama si Nox ya. Mereka itu ya masih merasa membutuhkan jasa si Nox ini. Ya udah sekarang merundingkan gimana caranya membawa Nox ini tuh kembali lagi. Sekarang Odaka akan Nox yang asli lagi tidur di kamarnya Baku. Terlihat dia itu ya sedang tidur gitu. Tapi di sekujur tubuhnya terdapat semacam kayak aura hitam, dimana tidak hanya membawa Phantom aja ke jurang kegelapan, tapi di kegelapan ada kemungkinan si Nox ini tuh masih berantem sama si Phantom. Jadi nggak cuma mendok gitu doang, nahan gitu doang guys ya. Dan muncullah usulan dari Nasuka yang cukup pintar. Dengan cara melacak jejak Black Case di dunia nyata, tempat si Odaka ini terakhir kali ditemukan, dan dari situ kemungkinan mereka itu bisa menemukan lokasi dan juga koordinat dari Odaka ini di dunia mimpi. Soal ini sebenarnya masuk akal banget ya. Cuman kalau melihat konteksnya masuk ke kegelapan, ya harusnya ini case-nya tuh kerasa lebih mistis dan bukan cuman lokasi biasa lu nemuin tempat ada di mana gitu ya. Ini kan ibarat kayak ketiadaan gitu kegelapan ya. Tapi ya beginilah eksekusinya guys ya, biar plotnya itu tetap jalan. Berlanjut ke Fujimi yang udah nawarin bokongnya ke Nasuka buat ditendang biar dia itu bangun ke dunia nyata ya. Ya ini jadi sisi lucunya lah. Jadi Fujimi percaya kalau ditendang di dunia mimpi nggak akan sakit di dunia nyatanya. Tapi pas bangun tetap aja sakit ya. Lupa ya, dia sama penerapan yang terjadi di dunia mimpi terjadi juga di dunia nyata ya. Aksi dari Fujimi dan juga Nasuka nggak sia-sia. Jadi saat mereka ke tempat di mana si Odaka ini goleran ya terakhir kali yang di gang-gang itu, mereka menemukan lintasan bayangan yang bergerak cepat melintasi dinding bangunan dan ya udah diikutin sama mereka ya. Jadi Fujimi dan juga Nasuka di sini jadi kunci besarnya nih. Mereka itu akan menemukan Nox dan juga nanti bakal nyampein ke si Baku ya. Minami yang udah muncul kembali di dunia nyata akhirnya bisa bertemu pertama kalinya dengan Nemu versi dunia nyata. Pertama kali loh. Bagian ini juga menandakan misi Find Nemu dari Baku ya udah berhasil ya. Nah ini dia yang nyambung sama muka khawatir Nemu di scene sebelumnya. Jadi di Zetsurum dunia nyata ini saat Minami sama Nemu ketemu, Baku kan nggak ada ya karena dia itu masih di dunia mimpi. Minami itu nanya, tidurnya emang dia di mana kalau Baku yang sekarang ada di dunia mimpi? Yang nggak tidur guys. Tubuhnya seutuhnya yang bolak-balik dunia mimpi dan juga dunia nyata. Secara teori kan kalau kita tidur gitu ya, ingatan dan juga pikiran kita yang terbawa tuh ke alam mimpi. Nah, tapi ini tuh tidak untuk Baku. Ini bisa terjadi karena kekuatan ekstrim ya. Dan di sini seperti diperjelas lagi nih ke kita.
Nah, karena ini, Minami jadi teringat saat Baku dunia nyata tiba-tiba berganti outfit ke pakaian agentnya. Nah, inilah dia. Memang ada lucunya gitu di bagian itu ya, tapi meresahkan. Ini cukup mengkhawatirkan juga, dimana ini tuh menjadi tanda kalau Baku udah mulai tidak bisa membedakan mana dunia mimpi dan juga dunia nyata. Efek lainnya juga, Baku kan jadi semakin fasih tuh ya berbahasa Inggris saat mengumumkan misinya. Nemu sebelumnya khawatir, Minami juga di sini khawatir. Nah, apakah ini tuh nggak apa-apa? Pertanyaan besar kita di sini, apakah ini tuh ada efek sampingnya nih? Gak tau kenapa Ana nangkapnya soal ini akan bersinggungan dengan endingnya Zetsu nanti ya. Tepatnya soal keberadaan Baku. Nah, ini tuh bisa kita kaitkan dengan salah satu bagian di opening kedua. Baku yang masih ada di dunia mimpi tentu misinya saat ini mencari Nox ya. Sembari menunggu clue juga dari Nasuka dan juga Fujimi nih untuk menemukan koordinat dan juga lokasi dari si Nox ya. Tiba-tiba si Oblivion Gore Nightmare berulah dengan menghapus beberapa gedung dengan kemampuan ketiadaannya. Harusnya ini ada efeknya juga guys ke dunia nyata ya. Jadi gedungnya di dunia nyata yang segede itu ya, segede menara BCA ya ikut terhapus juga dong. Emang dari kemarin ya, tujuan dari Oblivion yang bersatu dengan Nemu itu ya belum dijelaskan secara gamblang, walaupun kita udah tahu gitu arahnya kemana. Sampai-sampai harus Anda sendiri kan yang ngejabarin terus ya. Langka sekali, kali ini Baku tidak berubah jadi X-Dream, tapi Baku berubah menjadi Kamarade Z Psychicam Wing untuk menghampiri dan juga melawan Oblivion Gore Nightmare. Memang dari segi spek ya jelas kalah lah Baku. Lawannya juga salah satu Gore Nightmare yang dimana kemarin lawan Kata-chan aja mati-matian tuh pakai X-Dream ya. Anda juga masih bertanya-tanya ya, apa alasan Baku pakai form-form basic buat lawan salah satu Gore Nightmare ini? Tapi plusnya, ya bagian ini tuh jadi form showcase lah. Seperti yang sering terjadi di banyak seri-seri Rider lainnya. Jadi lawan satu musuh dan MC-nya itu gonta-ganti form terus ya. Dan alasan lainnya, ya biar plotnya jalan lagi. Seperti yang terjadi di akhir pertarungan nanti itu ya. Dan jangan lupakan juga ya, mungkin beberapa variasi form dasar dari si Baku ini ya udah semakin kuat gitu dengan teori timpa dari duplikasi Capsem. Tapi tetap aja, sekali lagi kan ini lawannya Gore Nightmare. Ibarat ini juga form-form dasarnya udah pada mentok lah speknya ya. Jadi di game gacha nih, kalau karakter lu bukan kategori UR lah atau SSR, kalau cuman common atau rare biasa juga mau di limit break sampai max potensial juga ya udah segitu-segitu aja kan ya. Baku memulai pertarungan menggunakan Psychicam Wing dan ada bagian yang sedikit sadis lah, dimana sayap si Psychicam Wing-nya sampai dipatahin dan juga dirobek sama si Oblivion. Si Toei dan juga tim produksinya ya mungkin mikir ya udahlah, formnya juga nggak akan dipakai lagi, robek aja sekalian. Selanjutnya ada form Technolom Stream juga ya yang dipakai sama si Baku. Kita diperlihatkan dengan kengerian Oblivion lainnya, di mana dia itu bisa menghapus ability lawan yang diluncurkan ke si Oblivion ini. Misalkan nih, Zetsu dengan form Technolom Stream-nya yang bisa mampu mengeluarkan elemen anginnya, ngasih pusaran angin yang besar, yaitu bisa langsung dihapus sama Oblivion dengan tepuk tangannya itu, tuk gitu. Membuat serangan-serangan yang kena ke dirinya ya jadi 0 damage aja ya. Bener-bener nightmare dengan konsep kehampaan di semua aspek ini ya. Mau ilangin ingatan bisa, yang berdampak lebih ke cerita. Mau ilangin serangan juga bisa. Nah ini terkhusus untuk bagian fight-nya ya. Dan form berikutnya yang muncul adalah Esprim Barrier dari Zetsu ya. Form favorit Baku ini mah. Cukup sering ini muncul ya. Dan ya udah, cuman 4 form aja guys sama impact nanti ya. Di sini kan sambil gelut sambil adu bacot juga. Nah, coba kita ambil poin-poin pentingnya aja dari bacotan ini lalu kita bahas ya. Walaupun kayak bocil dan juga cekikikan mulu dan juga suaranya Naruto banget, tapi Oblivion bisa secara detail ngejabarin fakta-fakta soal Nemu loh. Fakta yang sudah jelas ada adalah soal Nemu yang memang sumber awal terciptanya ya dari Nightmare. Dan karena ini, dia seharusnya menjadi manusia yang keberadaannya tidak boleh ada di dunia nyata. Keraguan Nemu terhadap eksistensinya sendiri itulah yang memicu lahirnya si Oblivion. Bahkan impian Nemu untuk hidup di dunia nyata dan juga mewujudkan mimpi orang-orang justru membuat Oblivion semakin kuat. Ngerti ya? Faktanya walau pahit, tapi ya memang seperti itu. Dan di sini hadirlah Baku yang seperti melawan hukum alam tersebut. Soal Nemu tercipta dari Nightmare dan lain-lain ya, seperti yang Anda udah jabarkan tadi, ibarat hukum alam kayak siang dan malam terjadi karena bumi berotasi. Kayak gitulah. Nah ini kayak mau diubah sama Baku sekuat tenaga dia. Jadi Baku itu percaya dan tidak peduli dengan status Nemu, dimana seharusnya tidak ada alasan yang melarang sebuah nyawa untuk ada di dunia setelah dia itu dilahirkan.
Yang sedihnya dari Nemu, emang dia itu bisa gitu mendoakan dan mungkin membantu mewujudkan mimpi orang lain. Makanya dia itu banyak hadir di mimpi orang-orang kan seperti di awal cerita. Tapi karena statusnya yang replika Nightmare ini, Nemu itu tidak bisa mengharapkan mimpinya sendiri. Nemu sebenarnya seperti sudah menerima nih takdirnya soal ini. Ya udahlah, gue begini ya udah gitu. Malah hadir si Baku yang kayak ngasih harapan dan juga mimpi untuk Nemu. Walaupun mimpi tersebut mungkin secara teori di sini ya mustahil untuk terwujud karena status Nemu sendiri. Tapi sekali lagi Baku ngasih harapan itu. Jadi contoh simpelnya, Nemu ingin hidup di dunia nyata nih. Karena dibilang mustahil, yang berarti mimpi soal ini juga kan seperti tanpa dasar gitu ya. Nah, dan ini jadi bumerang juga yang membuat Oblivion Gore Nightmare semakin kuat. Ngerti guys ya? Ngerti ya? Gak usah terlalu bingung, Keisha ini tuh mirip seperti Baku saat melawan Katastrofi Gore Nightmare. Semakin kuat tekad dan juga kemauan Baku, itu juga yang membuat si Katachan waktu itu sulit sekali dikalahkan karena dia itu bertambah kuat seiring dengan si fight-nya itu berjalan. Jadi penerapannya sama, cuman kayak beda bahan aja lah di sini ya. Dan finalnya, Baku itu memakai Vom Physicam Impact ya. Sempat berantem di dalam bangunan yang sedikit gelap, sehingga kita itu diperlihatkan dengan garis-garis dan juga visor Zetsu menyala dengan super cakep banget di sini. Tapi hasilnya ya jelas masih kalah ya. Anda dibikin senang aja di sini, masih bisa ngelihat form-form yang basic ini muncul lagi ya. Oblivion kemudian melancarkan serangan kehampaan lagi. Kena telak ke Baku ya, menyebabkan sebagian besar kapsem miliknya lenyap dari eksistensi. Kapsem-kapsem biasa ya sudah pasti lenyap itu ya. Termasuk 2 mega kapsem. Tidak, nanti dapatnya gimana lagi tuh ya. Soalnya kan si Katastrofi Gore Nightmare juga udah tidak ada ya. Semua kapsem hilang dan menyisakan 2 kapsem saja saat ini, yaitu Impact Kapsem yang lagi dipakai tentunya ya di Zetsu drivernya, dan juga Extreme Rise Kapsem. Masih ada upaya terakhir dari Baku ya, dimana dia itu melancarkan Rider Kick-nya masih dengan form Physicam Impact ini. Hasilnya gagal maning. Kirain aneh ya, udah mau dicoba tuh Extreme Rise Kapsem dimasukin ke Zetsu driver yang biasa, tapi masih dengan form ini. Nah, seharusnya ini bisa loh guys. Harusnya bisa ya. Mungkin ya buat finishing jadinya ya Yasik aja bisa kan ya dimasukin ke bagian dadanya itu ya. Tapi ya soal ini nggak dilakukan sama Baku ya. Perjuangan Baku selesai ya ketika dia itu sudah kembali lagi ke wujud human formnya dan Nemu datang di sini. Oblivion tentu senang ya dengan kehadiran Nemu, di mana Oblivion itu memberikan pilihan satu-satunya. Jadi nggak ada pilihan kedua, nggak ada pilihan ketiga, tapi ini pilihannya satu-satunya, yaitu Nemu menyerah dan lenyap dari eksistensi agar dunia nyata itu bisa kembali normal. Tadinya pas Anda lihat preview ya, Anda itu sempat dibuat capek gitu ya sama Nemu yang lagi-lagi skeptis, lagi-lagi sedih gitu ya. Apalagi sih ini Nemu ya, udah banyak disupport, diyakinkan sama Baku, bahkan dia punya keyakinan kuat juga sendiri ya, sampai dia itu bisa membangkitkan kekuatan Lucid Dream sendiri. Loh, tiba-tiba balik lagi ke fase di mana dia itu menyalahkan diri sendiri lagi. Ya alasannya karena ini guys ya. Baku yang tertatih-tatih percaya kalau mimpi pasti akan terwujud. Nah, di sini malah diajak balik nih sama Oblivion. Ya kalau mimpinya terwujud atau apa nih yang lagi diimpiin, ya tinggal gua hapus aja mimpinya. Kocak ya. Sisanya sih perkataan template lah dari si Nemu ya. Oh, gara-gara aku terlahir di dunia ini bla 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 jadi begini ya. Dimana tentu kalau udah begini ya Baku pasang badan dan ngebela Nemu. Menurut kalian ini agak puncak komedi nggak nih? Jadi Nemu itu mengambil Extreme Rise Kapsem yang belum hilang lalu menggunakannya. Dimana dia itu langsung nerobos ke arah si Oblivion sambil megang Kapsem ini berharap ya bisa ngasih efek lah ke si Oblivion ya. Oblivion dengan santainya cuma Noel Nemu doang. Nemunya langsung terpongkeng ya. Wah, ini pas Anda nonton agak tepuk jidat guys. Cuman bisa dipahami lah, ini tuh sebagai bentuk ya dan juga upaya dari Nemu yang punya takdir seperti ini dan masih ada niat lah untuk melawan. Dan kondisinya Baku juga kan ya lagi kewalahan, dan siapa lagi gitu yang bisa ngelawan si Oblivion ini. Oblivion melancarkan serangan terakhirnya untuk melenyapkan si Baku ya. Dan apa yang terjadi? Baku juga udah terlihat pasrah di sini ya. Dan apakah Baku mati? Terlihat ya meledak di situ dan secara mengejutkan, Zeke tiba-tiba muncul dalam wujud Camarade Dawn dan juga melindungi Baku. Pas bagian ini anak kan tebak-tebakan dulu ya pas lagi meledak-meledak tuh. Wah, siapa nih yang nyelamatin Baku? Pasti ada nih. Nox kah? Nggak mungkin. Orang dia lagi ada di kegelapan. Fujimi kah? Nasuka? Nggak mungkin ya. Ya, dan sebenarnya udah cukup ketebak ya. Ternyata Zeke. Kok bisa? Nah, ini jangan kita lewatkan ya. Saat adu bacot tadi menyinggung besar soal Nemu dan lain-lain, Nemu sering menyebutkan kata soal pria itu. Oh, ternyata yang dikatakan pria itu benar. Dimana kalau kita telah ya, omongan Oblivion dan juga Zeke soal Nemu itu mirip-mirip.
Silakan kilas balik lagi ke bagian Zeke itu saat jadi antagonis banget tuh ya. Ya soal status Nemu ini tuh mirip guys omongannya ya. Jadi memori samar Nemu tentang pria itu Akasik ya, ternyata di sini cukup gitu untuk membawa Zeke kembali ke dunia mimpi. Ini juga teori gimana Zeke itu bisa muncul lagi setelah dikalahkan sama Baku ya. Jadi ketika seorang mengingatnya ya atau menyinggung soal mimpi buruk, ya dia kan bisa aja muncul kembali kapan aja ya. Tapi kan harusnya kondisinya saat ini Nemu itu lagi melupakan Zeke karena ulah Oblivion kemarin. Nah, kok bisa? Ya itu guys, suka-suka Yuya. Jadi apakah ini nih ya sekalian memberikan hint kalau kekuatan kehampaan dari Oblivion ini tuh kayak ada celahnya nih. Cobalah kalau kalian ada teori tambahan ya guys ya. 3 episode lagi tamat dan episode minggu depan Nox itu sudah akan kembali dan bahkan bekerja sama dengan Zeke ya. Anda ngerasa intensitas dari episode ini ya tepatnya sih ditempatkan di tengah-tengah episode nggak sih? Episode 20, 30 ya. Ya sebenarnya episodenya overall nggak terlalu buruk, cuman agak gimana gitu ya. Dari segi intensitasnya harusnya kan bisa lebih gila lagi. Berhubung ini udah hitungan jari nih si Zetsu ini tuh bakalan tamat. Dan ngelihatnya sih ya semoga soal ini tuh bisa diselesaikan di episode 48 ya. Dan sisa 2 episode lagi ya berarti kan ya, episode 49 dan juga 50. Ya semoga sisanya itu 2 lagi benar-benar fokus ke final saganya lah ya. Episode 49 dibikin sekelam mungkin seperti nggak ada harapan sama sekali dan selesaikan di episode 50 dan mereka itu bikin ending yang berkesan. Yuk, Toei yuk, Yuya yuk, bisa yuk. Ya udah guys, begitu aja untuk pembahasannya. Jadi terima kasih banyak. Ana bakal tetap setotal mungkin ya bahas Zetsu ini sampai tamat, diiringi juga dengan bahas update-update-nya Mais ya kalau memang masih ada yang baru-baru. Jadi silakan sekali lagi komentar di bawah teori-teori kalian mengenai episode kali ini. Harapan kalian mengenai endingnya juga udah boleh didiskusikan mulai video ini juga. Thank you guys sekali lagi, teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe ya. Bye bye.